dengan AN adalah sama, dia juga. Kompetensi minimum, jadi kompetensi mendasar yang sangat diperlukan siswa. Hanya ada dua yang akan diujikan, yaitu literasi dan numerasi. Jadi hanya ada dua, sehingga seluruh mata pelajaran itu digabung jadi satu. Jadi nanti di literasi ini adalah gabungan dari seluruh mata pelajaran. Numerasi juga gabungan dari seluruh mata pelajaran. Ya, itu untuk AKM. Kemudian ada istilah lain lagi, asesmen nasional. Sama, AKM dengan AN. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan AKM, ada yang mengatakan AN, sama saja. AKM atau AN itu tidak diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang mengikuti hanya sampling saja. Yang menyampling itu adalah kementerian langsung. Jadi di sekolah itu ada berapa, nanti diambil maksimal adalah 45 anak saja. Antara 30 sampai 45. Yang jumlah siswanya 100 ya yang ikut AKM 45, yang siswanya 200-300 juga yang ikut 45. Sampling saja ya. Jadi dari setiap sekolah hanya 45. Yang mengikuti juga bukan di kelas 9, bukan kelas 6, bukan kelas 12. Tapi yang mengikuti adalah yang kelas 5 nih, kelas 5, kelas 8, kelas 11. Jadi yang di tengah, di pertengahan sekolah yang mengikuti AKM dan AN. Oleh karena itu yang ini sebetulnya tidak perlu kita pikirkan. Di bimbel kita tidak perlu pikirkan ada AKM, ada AN, karena tidak semua anak akan mengikuti ini. Tidak akan mengikuti AKM, tidak akan mengikuti AN, hanya dipilih. Sekolah tidak berhak memilih, yang memilih adalah dari kementerian. Nanti akan dikirim anak-anak yang mengikuti AN adalah ini. Apakah yang dipersiapkan? Dipersiapkan sebetulnya semua anak, karena tidak perlu, karena tidak semua anak. Kenapa yang mengikuti adalah bukan kelas akhir tapi kelas tengah 5, 8, 11? Yang pertama ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap sekolah, terhadap anak, terhadap orang tua, nggak ada pengaruhnya apapun. AKM, AN itu tidak ada pengaruhnya apapun. Bahkan buat sekolah pun sebetulnya tidak ada pengaruh. Yang berpengaruh ini bahkan untuk daerah, untuk kabupaten, misalnya untuk kabupaten Jawa. Karena ini untuk memetakan standar pendidikan di daerah itu sampai mana gitu. Ya, tidak ada pengaruh apapun buat anak. Menentukan kelulusannya tidak, menentukan nilai ya tidak. Yang diambil juga sekolah nggak tahu siapa saja nantinya, apakah yang paling bodoh, apa yang paling pintar, atau yang rata-rata nggak jelas. Ya, jadi AN itu hanya sampel. Kemudian diambilnya di kelas tengah dengan asumsi bahwa masih ada waktu untuk perbaikan. Nanti misalnya AN-nya jelek, maka masih ada 1 tahun untuk perbaikan. Nah, kita di bimbel tidak perlu memikirkan AN. Kalau dulu ada ujian nasional, mungkin akan banyak persiapan untuk UN. Tetapi untuk AN, ya ikuti saja, ikut. Yang penting jenengan tahu, gitu ya. Kemudian untuk pelaksananya 2 hari. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi. Kemudian cakupannya ada 3, nanti di dalam sehari itu ada asesmen kompetensi minimum tentang literasi membaca, besoknya numerasi, dan karakter serta lingkungan belajar. Jadi ada 3 ini, ada literasi, ada numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Kemudian untuk membacanya, ini yang sudah mau masuk sebetulnya ke bagaimana kita membuat soal. Untuk literasi membaca adalah informasi sastra. Kemudian personal, sosial budaya seperti biasa lah ya, teks biasa gitu. Kemudian untuk numerasi, kontennya isinya adalah tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Yang akan ada di soal itu adalah soal pemahaman, bukan ingatan, tapi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda, hanya 1 jawaban benar, pilihan ganda kompleks. Ya, jadi ada drop down itu, yang jawaban 1, 2, 3. Ada beberapa jawaban yang bisa betul.
kemudian menjodohkan, dan objektif, bisa isi, bisa isia. Jadi nanti soalnya itu macam-macam, tidak hanya pilihan ganda seperti kemarin kan soalnya hanya pilihan ganda, tetapi untuk AN atau AKM ini soalnya nanti dalam satu hari itu bisa macam-macam. Ada yang mengisi, ada yang memilih, ada yang menjodohkan, dan seterusnya. Selanjutnya komponen soalnya, tadi sudah. Contohnya seperti ini. Contoh soal AKM. Dan ini kita sudah mulai mengarahkan ke seperti ini, ya. Contoh soal literasi, membaca seperti ini. Jadi ada bentuk poster. Posternya seperti ini, ayo makan ikan, sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan, gemar ikan. Anak diberikan soal seperti ini, atau diberikan poster seperti ini. Setelah kamu membaca infografis manfaat makanan ikan, teks ironi konsumsi ikan, infografis dan seterusnya, maka anak-anak itu melihat ini apa sih sebetulnya yang diisi. Mengajak anak-anak gemar makan ikan, mengajak anak-anak gemar menangkap ikan, mengajak anak-anak untuk sehat dan cerdas, mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan agar sehat dan cerdas. Nanti soalnya kan seperti ini, ya. Oleh karena itu kita mulailah dengan soal hot. Di bimbel itu mulai dengan soal hot. Soal hot itu tidak sama dengan soal sulit, harus dibedakan. HOTS itu adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Higher Order Thinking Skill, soal berpikir tingkat tinggi. Jadi bukan soal sulit. Beda antara soal sulit dengan soal HOTS. Misalnya soal sulit, siapakah nama RT 1 Desa Cokawera? Itu soal gampang apa sulit? Apa? Itu soal sulit itu, ya. Itu soal sulit, tetapi tidak HOTS, ya. Misalnya sebutkan 10 sungai terpanjang di Indonesia. Itu soal sulit apa soal mudah? Sulit itu, tapi bukan soal hot, ya. Jadi soal hot itu bukan soal yang sulit. Soalnya gampang, tetapi anak berpikir. Untuk dapat menyelesaikan soal hot, maka anak harus dilatih untuk menganalisa, untuk mengevaluasi, dan untuk menciptakan. Di sini tidak ada mengingat, ya, mengumpulkan hafalan, tidak, karena kalau sekarang zamannya tadi kan sudah ada di era 21, ya, abad 21, itu semua ilmu sudah ada di internet. Kalau soalnya sebutkan 10 sungai terpanjang di Indonesia, tinggal googling saja, tulis di Google 10 sungai terpanjang, sudah muncul semua. Tidak perlu dihafalkan. Sekarang ini anak-anak kita tidak perlu diisi otaknya dengan hafalan-hafalan yang tidak perlu. Seperti dulu kita sekolah menghafalkan banyak, sekarang dipakai apa? Enggak, kan tidak dipakai. Hafalan-hafalan dulu kita di SD, di SMP, di SMA itu kan dipakai. Sekarang sudah mulai berubah soalnya. Oleh karena itu mulailah dilatih dengan soal hot. Contohnya seperti ini. Ini soal yang hot. Membandingkan paus dan ikan. Soalnya kira-kira adalah coba jelaskan perbandingan atau perbedaan antara paus dan ikan. Ini soalnya susah apa gampang? Soalnya gampang, tetapi ini adalah soal hot. Karena anak harus berpikir, ya. Paus itu memiliki rambut, melahirkan, menghirup udara, hidup di air, memiliki sirip, dapat berenang. Ikan hidup di air, memiliki sirip, dapat berenang, bertelur, memiliki titik, bernapas di dalam air. Nah, perbedaannya kalau sudah tahu, maka perbedaannya yang ini, persamaannya yang ini. Berarti ini soalnya kira-kira gimana? Soalnya, soal untuk jawaban ini. Dan dengan meminta anak untuk bisa menuliskan ini, bagaimana perintahnya? Tuliskan perbedaan dan persamaan antara paus dan ikan. Jadi soalnya seperti itu adalah soal yang hot. Contohnya seperti itu. Nah, maka anak bisa membuat tabel, bisa membuat
irisan ya di dalam matematika bisa membuat dalam bentuk ke bawah, tergantung dari kreasi dari anak-anak sendiri. Itu disebut dengan soal hot. Yang contoh lebih hot adalah ini ya. Jelaskan atau tuliskan, deskripsikan perbedaan dan persamaan antara paus, ikan, dan udang. Sama seperti itu. Maka persamaannya yang mana? Persamaan antara ketiganya. Dapat berenang, hidup di air. Dapat berenang dan hidup di air. Ini adalah contoh soal yang hot. Ya. Ini bukan soal yang susah, karena anak bisa mengerjakan, tetapi dia berpikir kritis, kreatif. Berpikir kritisnya dia membandingkan antara tiganya. Kreatifnya ketika dia menuliskan, ada anak yang menuliskan dalam bentuk tabel, ada anak yang menuliskan mungkin dengan gambar, ada anak yang menggunakan ini, itu sudah kreatif di situ. Komunikasi, ketika komunikasi maka anak disuruh ketika pembelajaran, maju kamu jelaskan yang kamu tuliskan, itu sudah komunikasi. Ketika ini dibentuk dalam diskusi yang di sekolah ya, maka ini sudah kolaborasi. Itu adalah contoh soal. Kemudian bentuk-bentuk soal ada paling tidak ada 3. Yang pertama adalah soal yang knowing, mengingat, mengerti. Ini sudah, yang mengingat ini sudah mulai ditinggalkan, karena ini bukan soal yang hot. Soal yang hot itu adalah yang ini saja sebetulnya soal yang tidak hot ini. Jadi mengidentifikasi bilangan dan seterusnya. Soal yang hot adalah yang ini, yang applying. Memilih strategi, membuat model, menerapkan, menafsirkan, dan menganalisa, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, membuat kesimpulan. Itu adalah soal-soal yang hot. Sekarang bagaimana cara menulis soal hot? Harus ada stimulus. Stimulus itu adalah pengantar ya. Soal tidak langsung perhitungan ini dikali berapa dibagi, tidak. Tetapi ketika soal yang hot harus ada stimulusnya. Stimulus itu bisa berupa kalimat, bisa berupa gambar, bisa berupa tabel. Itu namanya stimulus. Ketika dengan mengajarkan misalnya mengarahkan anak untuk bisa menghitung volume, maka ada stimulus di situ. Seorang tukang membuat bak mandi ukuran sekian-sekian. Jika lebarnya sekian, panjangnya bersekian, dan akan dimuati air sekian, maka berapakah tingginya? Itu soal yang hot. Jadi soal yang hot itu adalah soal yang masuk kepada penerapan kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah sehari-hari. Monggo jenengan setiap mapel sudah bisa berpikir, sudah bisa mengaitkan soal dengan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi semua soal dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Soal sesuai dengan indikator tentu saja. Kemudian hindari pernyataan yang menggunakan kata langsung mengutip. Jadi sudah ada jawabannya di atas. Misalnya yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau IPS, teksnya di dalam teks itu sudah ada, tinggal memindahkan saja nama-nama reptil di atas sudah ada. Kemudian di soalnya di bawah tuliskan atau sebutkan nama-nama reptil. Itu enggak ya. Kemudian tidak menyinggung sara, tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan dan seterusnya. Tidak porno, tidak mengandung kekerasan. Ini seperti sekarang sedang heboh misalnya soal tentang Pak Ganjar, gitu ya. Itu kan bukan soal yang baik. Walaupun tujuannya mungkin bagus soalnya, tapi ketika menyebut orang dalam kondisi seperti itu maka tidak baik. Kemudian konstruksinya, pokok soalnya jelas. Kemudian rumusan, pilihan jawaban, pernyataan yang diperlukan saja ya. Nanti yang ini saya bagikan dengan kecil ya. Karena kalau ini saya bagikan ya dengan sudah paham lah.
Sekarang kita lihat. Untuk membuat soal hot, maka jenengan bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Ketika soalnya membandingkan, maka apa persamaan dan perbedaan? Bandingkan dua cara. Sebab akibat, apa penyebab utama? Apa akibat pada masalah? Kemudian memberi alasan, manakah pilihan yang tepat, mengapa? Jadi ketika sudah mulai pembelajaran juga sama seperti itu. Kamu milihnya yang mana? Kenapa? Gitu. Harus ada jawaban, harus ada alasan, bukan semata-mata memilih. Setuju atau tidak setuju? Alasannya apa? Jadi orang atau anak berpikir, kenapa dia menentukan yang itu? Kenapa pilihan yang ini? Kemudian meringkas atau merangkum itu adalah menggunakan kalimat sendiri. Menyimpulkan. Berikutnya adalah berpendapat, menurut pendapatmu apa? Mengelompokkan, menciptakan yang sejenis. Jadi sudah dipelajari, kemudian coba buat yang sejenis gitu, untuk menciptakan. Menerapkan. Nih, yang di matematika terutama yang rumus-rumus, maka sudah mulai masuk ke sini. Bukan semata-mata menggunakan rumus untuk rumus itu sendiri, tetapi menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah. Jadi tolong dikaitkan penggunaan rumus untuk menyelesaikan masalah. Ya. Itu untuk soal yang hot. Angkanya tidak perlu rumit-rumit, tetapi anak bisa menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah. Menganalisa, kemudian mensintesa, dan mengevaluasi. Kemudian ketika membuat soal harus bervariasi. Jangan soal semuanya pilihan ganda, atau jangan isian saja, atau ada uraian saja, tidak, tetapi bervariasi. Ini penting ya, ketika membuat soal harus bervariasi. Kenapa? Karena tidak semua soal bisa dibuat menjadi pilihan ganda. Contohnya ini. Kutub itu kan hanya ada utara selatan. Ketika jenengan membuat soal pilihan ganda yang isinya pilihan adalah kutub, dan jenengan memaksakan dengan pilihan ganda, maka jenengan malpraktek soalnya. Kan tidak mungkin ada pilihan kutub timur, kutub barat, kan tidak mungkin ya. Jadi kutub hanya selatan, utara. Soal yang seperti ini tepat jika dengan isian, kemudian menjodohkan atau isi. Contoh lain, yang hipermetropi, lensa itu kan hanya ada dua sebetulnya, ya, cembung dan cekung. Di sini mau tidak mungkin lensa datar, itu sudah pasti pilihannya salah kalau diisi dengan datar. Berapa mau menggunakan kacamata kok kacamatanya datar? Kemudian kedudukan matahari, bulan, bumi, ini kan hanya ada 3 pilihannya. Apalagi di sini sudah ada permukaan bumi, berarti kan pilihan hanya tinggal 2, matahari, bulan. Tidak mungkin di sini bintang, kemudian Jupiter, kan nggak mungkin. Bintang dan Jupiter pasti pilihan yang salah. Jadi ketika membuat soal yang pilihannya tidak mungkin sesuai dengan option, maka jangan dipaksakan menggunakan pilihan ganda. Itu pentingnya menggunakan soal yang bervariasi. Ini contoh lain, hanya ada positif negatif, kan tidak mungkin di sini interrogatif gitu ya, tidak mungkin. Kemudian terkecil, maka di sini ada terbesar, terkecil, tidak mungkin sama. Kalau sudah ada di sini sama, maka yang D apa milihnya? Cari-cari yang tidak sesuai. Jangan pasti pernah atau bahkan sering ya menemukan soal yang memaksakan diri seperti itu. Itu karena gurunya kebingungan. Ketika membuat soal bingung, ini pilihannya apa? Akhirnya mengada-ada yang sudah pasti salah. Kemudian nih, kalimat itu kan hanya ada 2, kalimat langsung tak langsung. Maksudnya kalimat negatif, kalimat positif, kalimat tanya gitu ya, nggak mungkin. Contoh lain, nih, yang dipakai misalnya diturunkan atau termasuk surat Makkiyah, Madaniyah, tidak mungkin Yamaniyah gitu ya.
kemudian Israelia, tidak mungkin. Jadi pilihannya hanya ada dua. Pilihan-pilihan yang tidak mungkin dibuat, maka jangan dipaksakan menggunakan soal pilihan ganda. Soal seperti ini cocok jika dengan soal isian. Contoh yang lain, ini contoh-contoh soal. Nah, untuk yang khusus matematika, ini sering sekali ya. Sering sekali guru malas membuat soal matematika. Yang namanya soal matematika itu semua jawaban harus betul. Harus betul. Jadi jangan sampai hanya ada satu jawaban tok yang betul. Di soal matematika harus ada pengecohnya. Mengecoh itu beda dengan menipu. Semua jawaban harus betul. Ketika soalnya seperti ini dan anak mengerjakan dengan cara apapun, maka ketika dia salah pun ada jawabannya. Itu soal matematika yang baik. Tapi ketika salah rumus kemudian tidak ketemu jawaban, berarti soalnya jelek. Karena soal pengecohnya tidak baik. Misalnya seperti ini, 48 dan seterusnya. Ketika anak milih A, maka dia cara mengerjakannya adalah dengan 12 dikurangi 6, berarti ini dibagi dulu, ini dikerjakan dulu, ini dikerjakan dulu, kemudian dibagi ketemu 6. Ketika anak salah mengerjakan pun, ya, 4 dikurangi 2 dulu, gitu. Kemudian dibagi, walaupun ini salah nih, salah di sini mengerjakan, ya. Anak salah mengerjakan di sini, tetapi jawabannya betul hasil akhirnya, maka ketika anak salah pun ada, oh iya betul, saya sudah mengerjakannya betul. Kemudian dibagi dulu, kemudian dikurangi dan seterusnya. 30 ada jawabannya, oh betul. Anak kan senang ketika, oh ya saya hitungnya betul ketemu. Walaupun itu jawabannya salah. Ini adalah soal matematika yang baik. Pengecoh harus betul gitu. Pengecoh itu harus ketika anak salah pun itu sudah ada jawabannya. Begitu juga di fisika, ya. Jadi ketika anak salah rumusnya ketukar pun jawabannya ada. Ini adalah tentang pengecoh. Selanjutnya perbedaan antara soal mapel dengan soal AKM. Kita harus sudah mulai masuk ke seperti ini. AD-nya tentang hitung pengurangan perkalian pembagian. Ini contoh soal kelas 6. Untuk soal mapel adalah seperti ini. Ini soal mapel. 50 ditambah 25 ini kan kalimat matematikanya. Jenengan bisa membuat soal seperti ini. Sebetulnya kan bisa saja langsung soal seperti ini, tetapi ini bukan soal hot, ya. Ini perbedaannya. Jadi soal hot itu harus ada petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Itu sudah hot, karena sudah diterapkan di dalam kehidupan. Bisa diganti dengan kalimat apapun, angkanya berapapun, dengan kasus apapun silakan saja. Seorang pedagang, seorang penjual, seorang petani, silakan saja. Ini adalah soal matematika. Anak harus bisa menjumlahkan 50 ditambah 25. Tetapi untuk soal AKM-nya adalah seperti ini. Ini adalah contoh soal AKM. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 ditambah 25. Bisa dibayangkan soalnya G. Menggunakan kalkulator 50 mau mengalikan 50 atau menjumlahkan 50 tambah 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Ketika 50 ditambah 25 maunya, tapi kemudian dia salah mencet 50 ditambah 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Itu adalah soal AKM akan seperti itu. Soalnya tidak susah, ya. Soalnya mudah. Jadi soal AKM, soal HOTS itu bukan soal yang sulit. Ini soal yang mudah ini. Tetapi ini sudah penerapan kehidupan sehari-hari. Kan sering terjadi dalam kehidupan seperti ini, ya. Kita mau menjumlahkan 50 tambah 25, tapi salah pencet 50 ditambah 35. Apa yang harus dilakukan?
dikurangi 10. Ya, walaupun soalnya tidak ada dikurangi 10, tetapi ketika salah maka anak harus mengurangkan hasil yang sudah ketemu tadi, kurangi 10. Itu sudah KKM. Contoh yang lain. Badu menggunakan kalkulatornya menjumlahkan angka yang sama 50 dan 25. Jadi ketika soal AKM boleh menggunakan kalkulator misalnya. Tetapi tombol angka 5-nya rusak sehingga tidak bisa menggunakan memencet angka 5. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 ditambah 25. Angka 5-nya rusak. Jadi di sini tidak bisa menuliskan 50, tidak bisa menuliskan 50 25. Hanya bisa menuliskan misalnya 40 atau 60, 26 dan seterusnya. Ini adalah soal AKM. Soal hot ini ya. Anak harus berpikir kritis. Soalnya harus seperti ini. Contoh yang lain, ini makin tinggi. Badu menggunakan kalkulator yang sama, jumlahnya sama yaitu 50 tambah 25, tetapi tombol 5 pada kalkulatornya rusak. Badu bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator rusak miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan alasanmu. Nah, ini sudah mulai ada alasan di situ. Jadi sudah bisa memberikan solusi. Inilah soal-soal AKM atau soal-soal yang hot itu akan seperti ini. Bukan langsung 50 tambah 25. Kalau yang tadi soal yang ini adalah soal matematika ya. Tapi kalau yang ini sudah soal AKM, soal hot seperti ini. Bisa dimengerti ya sampai sini. Selanjutnya contoh soal survei karakter. Tadi kan AKM ada numerasi, literasi, dan karakter. Contohnya seperti ini. Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolahnya. Seleksi tersebut untuk memilih satu orang penerima beasiswa dengan materi seleksi ABC. Jadi seleksinya ada 3 materi A, mungkin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi, misalnya tadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia memiliki kelemahan di materi bahasa Inggris. Namun syarat lolos seleksi harus mendapatkan nilai tinggi pada semua materi. Semua mapel harus tinggi. Apa yang harus dilakukan Doni? Ini pilihannya seperti ini. Mengikuti bimbingan belajar materi A yang masih menjadi lemah, menggunakan waktu luangnya untuk belajar semua materi, fokus untuk memperoleh nilai optimal pada materi yang dia kuasai, berharap dia bisa melaksanakan semua materi tes yang diujikan. Ini adalah soal karakter nanti. Dari langkah-langkah seperti ini teman-teman semuanya, jadi mulailah dari sekarang membuat soal yang hot. Soal yang hot itu adalah soal yang satu, ada stimulusnya. Stimulus itu bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, bisa berupa kalimat, gitu ya. Jadi ketika membuat soal tidak langsung kepada soalnya. Itu satu. Syaratnya banyak, tapi saya ringkaskan saja. Ketika membuat soal maka ada stimulus, ada rangsangan. Yang kedua dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika dua itu, maka soalnya dengan insya Allah sudah masuk ke soal kategori hot, yaitu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena tujuan pembelajaran sekarang adalah membekali anak agar berpikir kritis, agar kreatif, agar bisa berkolaborasi, dan dia bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan ide dan pikirannya. Jadi anak-anak generasi yang akan datang harus satu, berpikir kritis, dua, harus kreatif, yang ketiga harus bisa berkolaborasi, yang keempat harus bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan idenya. Karena 4 hal ini sekarang menjadi masalah besar ya. Anak-anak kita tidak kreatif, anak-anak kita tidak berpikir kritis, anak-anak kita tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, dengan temannya,
dia menjadi manusia individual, apalagi sekarang dengan adanya PJJ. Yang keempat, tidak bisa mengkomunikasikan idenya. Jadi dia tidak bisa berargumen, tidak bisa berpendapat. Ini adalah masalah besar bangsa kita sekarang. Kenapa kok sekarang banyak orang yang pemarah misalnya? Karena dia punya ide tapi tidak bisa menyampaikan. Ketika demo misalnya ternyata kenapa terjadi pembakaran, kerusuhan, karena tidak bisa menyampaikan ide-idenya. Kenapa sekarang terjadi banyak perkelahian, pertengkaran, pembunuhan, ada masalah sedikit tusuk, ada masalah sedikit tonjok, karena dia tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa berpikir kritis, tidak kreatif. Sekarang dibutuhkan kreativitas. Oleh karena itu teman-teman semuanya, tadi di atas saya sampaikan bahwa mulailah dari sekarang untuk melatih anak berpikir kritis dengan soal-soal yang hot. Lalu bagaimana dibimbel? Dibimbel maka langkahnya, ini saya mengulang saja, salam dan berdoa wajib, harus berdoa. Ini adalah menanamkan karakter spiritual dan bagaimanapun juga kita harus berdoa. Kemudian pastikan kondusivitas kelas. Kalau di kita kan tidak terlalu banyak, maka anaknya bisa dilihat dia sudah siap apa belum. Kemudian apersepsi. Apersepsi itu adalah membawa anak kepada situasi, bisa dengan cerita, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan menampilkan gambar, bisa melihat ini gambar apa. Kemudian penjelasan tentang materi. Kalau dia mengikuti materi yang jenengan sampaikan, maka jenengan sudah siapkan materi. Tapi kalau dia mau membawa materi sendiri, maka kita juga boleh-boleh saja. Bu Guru, hari ini saya mau belajar yang ini, boleh ya. Tapi kalau dia tidak membawa materi, maka jenengan yang sudah persiapkan materi. Mas, Mbak, hari ini kita mau belajar ini ya, tentang ini. Kita yang akan kita pelajari hari ini adalah ini. Ketika dia mengatakan, Bu, saya di sekolah saya tidak paham materi ini, ya bisa. Maka jenengan menjelaskan materi itu dengan singkat, materi singkat ya, intisari dari materi itu. Kemudian latihan secara bersama-sama. Sudah dijelaskan materinya, jenengan buatkan atau berikan materi latihan ya, materi latihan. Kemudian dibahas, ini klasikal kan dibahas. Setelah itu latihan mandiri, bisa individu bisa kelompok. Jadi dijelaskan materinya, kemudian berikan latihan, nanti dibahas. Setelah itu berikan latihan lagi secara individu dan kelompok, bisa individu bisa kelompok. Setelah itu lakukan pembahasan. Di dalam pembahasan ini penting jenengan menyampaikan trik mengerjakan soal. Dan jangan jenengan sendiri yang aktif, tetapi anak pastikan dia yang aktif ya. Jadi ketika mengerjakan soal itu kan ada trik-triknya. Tadi ketika soalnya soal cerita, maka jenengan bisa tuliskan soalnya atau dituliskan di kertas. Di pertemuan di bulan Januari saya sampaikan, untuk soal lebih baik jenengan sudah print, sudah fotokopi, jadi tidak nulis di papan tulis. Karena kalau ketika jenengan mengajarkan kemudian menuliskan soal di papan tulis, yang pertama akan lama, pasti akan lama. Satu soal saja sudah bisa 3 menit, 2 menit. Itu yang pertama. Yang kedua pemborosan, menuliskan pakai spidol misalnya. Tapi jenengan sudah pastikan, sudah punya soal hari ini belajar apa, soalnya jenengan sudah punya. Kalau jenengan nggak sempat membuat soal sendiri, maka bisa mengambil soal dari manapun. Sekarang kan soal bertebaran di mana-mana, berserakan. Di buku banyak, di Google juga tinggal googling saja. Kalau jenengan mau menyesuaikan, soal ini terlalu susah, soal ini tidak susah, jenengan copy paste kemudian diedit soalnya. Ya. Soalnya diedit disesuaikan dengan kondisi anak. Yang penting adalah soalnya hot. Kalau di situ angkanya terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu rumit, sederhanakan. Tetapi soalnya itu disesuaikan dengan kondisi dan soal yang hot tadi.
Nah, ketika mengerjakan soal cerita maka di situ ada soal apa? Ada materi-materi inti. Ketika materi-materi inti itulah dengan mengerjakan triknya. Karena sekarang banyak anak yang tahu perhitungan, tetapi ketika diberikan soal di dalam cerita dia nggak bisa mengerjakan. Tuh. Kemudian kesimpulan pesan afektif. Contoh untuk yang tadi ini. Contoh untuk soal ini soal susah apa soal sulit? Apa soal hot? Ini soal yang susah tetapi bukan soal hot. Buat jenengan yang guru ini soal mudah, tetapi buat anak susah ini, ya. Soal ini untuk menguji kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan. Cara menyelesaikannya, pahami, terus diaplikasikan.